Aku mbak, dimatiin suri dulu selama 6 bulan katanya. Apa sih? Pernah dikasih saran buat pengobatan alternatif, terus punggung aku kayak di-cutter gitu. Terus aku tanya dong, di-cutter beneran? Terus gimana? Halo teman-teman baikku, welcome back to my channel. Bersamaku Pinky Rusli, dimana kita akan bahas semua hal yang berkaitan dengan skoliosis dan kehidupan lain. Well, teman-teman, kali ini kita kembali dengan sesi curhat dong, Pink, segmen curhat, karena aku dapat banyak sekali feedback dari teman-teman pengen diadain sesi curhat kayak gini, karena kalian suka banget sharing dan suka banget curhat ya. Masuk terus gitu, sesinya udah berakhir, tetap aja DMC, boleh nggak aku sharing, boleh nggak aku curhat gitu. Jadi oke deh, kita curhat setiap minggu aja ya kalau bisa. Jadi kalian yang DM ke aku, nanti aku bacain curhatan kalian, tapi nanti ada topik-topiknya. Nah, kalau minggu lalu kita udah bahas topik tentang komentar paling jahat yang pernah kita terima dari orang-orang lain terkait skoliosis. Kali ini kita mau lucu-lucuan aja. Aku kemarin udah buka question box di Instagram aku. Jadi aku nanya, apa sih saran-saran paling absurd atau treatment paling aneh apa yang pernah kalian jalanin? Dibawa ke sini lah, dibawa ke situ lah, dibawa kemana sih? Atau mitos-mitos apa sih yang pernah kalian dengar yang bisa nyembuhin skoliosis? Dan aku terima banyak banget. Dan absurd semua sih. Tanpa berlama-lama, kita mulai aja. Sumpah, dulu pernah dikasih daun-daunan apaan tahu, terus air rebusannya disuruh minum. Ini masih level awal. Kok aneh ya, tapi kayak dulu tuh sempat ada orang ngomong, kalau misalnya mau pinter belajar, lu itu textbook lo digunting-gunting, diaduk sama air, terus lu minum sebelum tidur. Besok paginya lu jadi pinter gitu. Jadi inget kalau ulangan dapat 100. Diurut ke Cimande, orang tuaku maksa, tapi ku gak mau, lebih percaya dokter. Yang jawab diurut banyak banget nih, serius. Disuruh pijet sama orang gitu, nanti katanya keluar pasir, like WTF. Keluar pasir dari mana? Ini aku jawabin yang dipijit ya, ini dia banyak banget. Dipijit terus minum air doa. Pernah nyoba sekali tapi aku gak stroke. Oke. Pernah disaranin ke dukun urut gitu, nanti dibacain mantra plus tulangnya diurut sampai lurus. Diurut, dioles dedaunan, tumbuk dan minyak apaan tahu, bau pokoknya. Katanya biar nggak bengkok lagi. Ini masih yang dari yang diurut semua, banyak banget. Diurut sama tentara. Kenapa harus tentara sih? Maksudnya apa hubungannya? Semacam dikerok sampai merah pakai minyak panas di daerah Bogor. Hasil nihil. Ya bagus, kulitnya nggak kenapa-napa ya, ngeri deh. Pakai minyak urut, tapi minyaknya itu dibuat pakai beras sama kelapa tua. Terus pakai uang 200.000. Oke nih, masih masuk akal lah ya. Oke, pegel-pegel gitu atau tulang bengkok dikit ya, orang diurut aja, diurut siapa tau bisa lurus lagi kan gitu, kayak masih common lah ya, kita masih sering denger. Tapi kenapa, apa hubungannya sama kelapa tua terus pakai uang 200.000? Itu apa upahnya? Apa diurutnya pakai 200.000? Disuruh ke tukang urut patah tulang dan dipaksa sama ibu-ibu dong. Dipaksa ibu-ibu pas lagi nunggu dokter, terus dia nanya sakit apa, malah sarannya begitu. Ya ini baik banget. Ini AI. Oke, kita munculkan. Apakah kita akan munculkan AI? Nanti AI-nya video TikTok aja, aku share di TikTok tuh. Disuruh buat pijat ke biksu-biksuan, bayar 30 juta. Tapi aku gak percaya, akhirnya ke dokter pasang brace. Ada tentara, ada biksu, baik banget ya. Disuruh urut plus minum obat Cina plus gak boleh sering minum es, katanya pantang. Kayak orang diet ya, gak boleh minum es, itu aja mitos. Ini sebelum part yang lucu-lucu, jadi ini part yang paling common. Memang banyak banget yang bilang diurut kesini ke situ gitu. Tapi kalau menurut aku ya, ini kita versi seriusnya ya. Aku juga pernah kiropraktik, itu kan juga sebenarnya sistemnya kayak diurut-urut juga gitu ya. Terus di bekam juga pernah. Bekam apa bekam sih? Di bekam. Iya, di bekam. Di bekam. Terus pernah juga kayak ya udah, dia tukang urut sih, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Jadi pas itu tuh aku pernah disuruh tiduran doang, tengkurap gitu. Terus dia cuma begini-begini doang, kayak didoain sih, dia bilang udah gitu, ntar katanya bisa lurus gitu. Banyak lah, aku juga pernah sama kayak kalian, hasilnya tidak ada. Aku bukan yang nggak percaya dengan teknik urut-urut dan sebagai macamnya. Cuman maksudnya gini, kalau kalian kayak keseleo atau pegel-pegel, diurut atau dipijit, ya boleh lah. Tapi perlu diketahui bahwa yang kita alami ini adalah sebuah kelainan. Dan kelainan
tulang gitu. Dokter aja butuh tahu hasil ronsen dan lain sebagainya untuk bisa tahu nih, oh kita sebaiknya mau treatment ngapain, treatmentnya kayak gimana gitu-gitu kan. Dan nggak bisa sembarangan gitu. Mereka juga butuh bayar mahal buat masuk ke dokteran, mahal banget buat masuk ke dokteran. Terus udah gitu bertahun-tahun kuliahnya jauh lebih lama daripada kita 8 tahun lebih atau gimana. Udah gitu mesti ntar ada spesialisasi lagi, ada koas, ada apa yang aku juga nggak ngerti. Intinya butuh belasan bahkan puluhan tahun sampai dia jadi dokter spesialis yang bagus gitu ya, dan bener-bener bisa nanganin skoliosis gitu. Dan mereka juga disumpah profesi gitu kan. Nah, kalau kalian cuma ke tukang urut doang yang notabene ya nggak tahu pendidikannya apa, satu, terus kedua juga mereka kan nggak tahu sebenarnya di dalam tubuh kita entar ada saraf, ada ini, terus apa segala, mereka tahu dari mana. Bukannya aku nggak percaya gitu ya, cuma kayak udah sering banget coba dan emang di aku juga nggak berhasil. Jadi kalau aku boleh saranin ke kalian ya lebih baik carilah dokter spine yang profesional dan memang di bidangnya untuk treatment skoliosis kalian. Kalau mau ke fisioterapis itu lebih mending, nanti dikasih tahu latihan-latihannya biar nggak pegel-pegel lagi kayak gitu-gitu. Atau kalau misalnya emang urut, pijet yang kayak ya udah kayak gue masa cucu juga aku nggak apa-apa gitu, tapi jangan yang diurut-urut yang sakit sampai dikeretok-keretokin gitu. Itu bisa berbahaya, gengs. Harus hati-hati karena satu, mereka juga marketing dan nyari duit gitu. Misalnya yang udah bener-bener established banget pun kelihatannya wah kayaknya ini bagus nih, marketing di mana-mana nih. Belum tentu, karena itu tadi it's business man. Kayak ya udah, lu boleh percaya boleh enggak gitu. Tapi kalau aku boleh saranin kalian waspada, karena belum tentu kalian udah buang duit mahal nih, belum tentu kayak bisa sembuh gitu dengan cara cuma diurut doang gitu sih kalau menurut aku. Kayak dibawa ke dokter ini, dibawa ke dokter itu gitu, terus ada loh before afternya nih, abis diurut segini terus jadi begini gitu. Atau kayak tadinya panjang sebelah, jadi sama gitu. Gimana ya, hal-hal kayak gitu tuh bisa dimanipulasi juga gitu. Sama aja kayak peninggi pelangsing, before-nya segini, after-nya segini. Ya bisa aja memang mereka diet dan gak minum pil itu gitu. Jadi itu cuman editan doang, bisa aja. Maksudnya kayak tetap harus waspada terhadap hal-hal seperti itu. Oke? Kritis lah, kritis. Semangat teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke hal-hal lebih aneh-aneh lainnya. Disuruh jiletin punggung sama orang tua. Siapa yang jilet? Maksudnya jiletin punggungnya orang tua atau disuruh jiletin punggung? Gimana gue jilet punggung gue? Atau orang tua yang jiletin punggung kita? Atau apa sih, bingung aku. Kalau tiduran itu harus miring ke kiri biar gak keimpit jantung. Enggak. Ya ini absurd, saran aneh. Dibawa ke orang pinter aja kata saudaraku. Orang pinter emang ranking berapa dia coba? Kasih tau aku. Aku sekarang digusuk Ci, dan pas digusuk itu dipakein minyak karo dan sekarang udah ada lumayan berkurang Ci. Ya oke, berarti ada yang works nih pakai dengan digusuk. Gusuk tuh diapain sih, digosok? Aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku no comment terhadap yang kayak gini-gini. Karena itu percaya nggak percaya balik lagi. Tapi kalau misalnya emang kalian merasa ada perubahan, balik lagi ke dokter, cek lagi ke dokter, x-ray lagi. Kalian harus lihat before afternya apakah benar derajatnya itu berkurang dan harus di tempat yang sama sebelumnya, posisinya juga sama kayak sebelumnya gitu. Jadi dibandingin x-ray pertama sama x-ray setelahnya dengan posisi berdiri full kelihatan dari tulang leher sampai tulang pelvisnya, biar terjamin aja. Itu pun bisa terjadi salah ukur segala macam. Jangan rebahan mulu, padahal sebelumnya habis aktivitas dan punggung sakit banget. Emang nggak boleh rebahan mulu, ini bener kok, nggak ngaco. Emang nggak boleh rebahan mulu, gengs. Harus tetap stay aktif, tetap stretching dan segala-segalanya. Cuma emang nggak enak ya di komen gini. Aku pernah disaranin gosokin buah mengkudu di punuk yang nonjol. Emang dia kira encok kali ya? Mengkudu. Aku nggak tahu mengkudu buat apa fungsinya. Tahun kemarin rutin disuruh minum rebusan daun durian. Antara ngefek atau enggak. Aku nggak tahu, kalian nanti komen ya. Kalau misalnya ada yang mau nambahin hal-hal absurd lainnya, boleh ditambahin di bawah. Aduh, aku sering makan ini. Jangan makan sate. Makan apapun yang ditusuk, termasuk permen sate. Kenapa nggak boleh makan sate? Apakah aku skoliosis karena aku kebanyakan makan sate? Otakku. Kok sate sih? Cangki, taichan, lollipop juga enak, xiaokao. Gak boleh makan sate gue. Kapsul kak, jadi tuh isi kapsulnya encer gitu. Terus warnanya kayak kuning-kuning, keijuan gitu. Gak tau isinya apa. Ingus. Kok bisa gitu ya? Semacam umbi-umbian gitu terus direbus. Banyak yang disuruh minum-minum herbal, dikira langsung sembuh, tulang lurus lagi. Aduh, aku skoliosis malah dikira ketempelan sampai disuruh makan mawar.
Untung gak aku makan. Wow, aku speechless. Ternyata di Indonesia masih banyak ya, maksudnya agak serem sih. Kalau di Indo kan emang syarat dengan hal-hal mistis-mistis gitu ya. Sering banget kita ngomong, pamali ntar gini, ntar gini, ntar gitu. Ya wajar aja, padahal skoliosis di seluruh dunia udah common gitu. Bukan yang kayak, wih penyakit langka nih, enggak gitu. Tapi masih ditreat sebagai, ini ketempelan jadi bisa bengkok gitu. Itulah makanya pentingnya edukasi, informasi. Digeser pakai palu kak, tapi aku langsung lari, aku nggak mau kak, takut. Gimana sih? Kok gue jadi mau emosi? Palu. Ini aja botol minum, ditekan ke punggung tulang belakang sakit, gimana palu anjir, palu buat paku, mantek kan? Gila nih orang. Iyalah kabur aja. Disuruh mandi pakai air rebusan daun serai. Nenek-nenek itu. Siri. Aku pernah berobat alternatif pakai obeng kak, entah digimanain tapi tulangku bunyi gitu dan gak ada hasil. Obeng. Disuruh makan singkong yang banyak katanya kak, hahaha. Kita cari dulu emang efek singkong apa sih, kandungan singkong. Singkong untuk tulang. Oh, singkong. Manfaat singkong bagus untuk kuatkan tulang. Senyawa baik dalam singkong seperti kalsium, magnesium, fosfor, dan kalium. Ini tapi aku lihatnya di blog sih. Email.com juga ada jaga kesehatan tulang hingga jantung. Terus ada juga yang bilang mana ya, disuruh banyak makan pisang biar nggak mudah nyeri punggungnya. Kalau ini kayaknya nggak termasuk aneh gimana ya. Kalau pisang itu, setahu aku mengandung banyak potasium, which is tertulis bahwa potasium adalah mineral yang sangat penting untuk kepadatan tulang. Oke, jadi make sense ya. Ini bukan yang aneh gimana. Good to have, tapi nggak yang kalau lu mau sembuh lu makan pisang sama makan singkong tiap hari. Nggak gitu ya, gengs. Jadi ya bolehlah kandungan dari buah-buahan ini sama si umbi-umbian ini baik untuk membantu menjaga kepadatan tulang. Tapi bukan berarti dengan makan ini setiap hari kalian bisa sembuh gitu. Enggak, please note that. Bahwa mereka kandungannya baik, betul setuju, dan bagus untuk dikonsumsi, betul juga, setuju juga. Tapi bukan berarti bisa nyembuhin skoliosis gitu. Jangan salah kaprah ya gengs. Disuruh nempelin daun sirih yang udah ada ludahku, terus ditempelin ke penuku. Asli nyesel Ci. Rasanya gimana ya? Aku ngebayangin aja, buat apa gitu. Nah ini nih aneh banget, sampai aku DM dia langsung bales. Nih dia bilang, pernah dikasih saran buat pengobatan alternatif, terus punggung aku kayak di cutter gitu. Terus aku tanya dong, di cutter beneran? Terus gimana? Yes, dan gak dibius juga. Abis itu dijahit tapi kayak di staples gitu. Terus punggung aku diolesi minyak gitu, gak tau minyak apa, pokoknya panas banget rasanya. Padahal lukanya masih baru banget, diolesi minyak yang panas banget. Tapi mohon maaf, gak ada perubahan. Ini aku tidak berbohong. Ini ada DM-nya. Orangnya juga orang beneran gitu, bukan bot yang DM aku nggak jelas siapa. Jadi ya ini berarti masih terjadi ada praktek-praktek yang salah. Di cutter. Situ dokter, maksudnya. Wah. Kayak ngapain? Lu mau ngapain? Lu bener bisa dengan di cutter terus lu bisa ngelurusin ngebelek terus ngelurusin tulangnya. Psikopat jangan-jangan. Semoga kamu gak apa-apa ya. Berarti masih ada lukanya tapi tetap begitu. Pusing aku langsung. Lanjut nih. Kenapa bisa begitu? Kalian ada yang pernah kayak gitu gak sih? Gile. Komen ya di bawah apa yang paling parahnya kalian pernah ngapain dan hasil kayak gimana gitu. Aku mbak dimatiin suri dulu selama 6 bulan katanya. Apa sih? Aku nanya dong ke dia, dimatiin suri dulu 6 bulan supaya apa? Dia bilang supaya lurus lagi katanya. Disuruh cari kulit ular juga tapi yang baru terkelupas. Udah macem-macem lah mbak yang gak masuk akal. Akhirnya aku sama ortuku gak pernah kesana lagi. Mati suri. Kok gak ngerti ya, gimana cara orang dimatiin suri dulu 6 bulan terus ntar bisa bangun lagi gitu. Ya kalau lo bangun, kok gak bangun gimana? Siapa yang mau tanggung jawab gitu loh? Terus kayak cari kulit ular yang baru terkelupas. Apa gimana caranya? Janjian dulu sama ularnya, kapan kulit lo mau mengelupas? Apa sih?
Bingung deh. Teman-teman, semoga ya pokoknya share ya. Ini di-share dah kalau bisa video ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian yang suka nyuruh gimana-gimana aneh-aneh banget. Kagak ada efeknya, sumpah dah. Satu, kalian buang-buang duit, nggak ada hasil. Dua, ini ya mitos-mitos banget. Aku sampai speechless mau ngomong apa tau gak? Well ya, dokter aja misalnya nanganin kalian gak pernah ada jaminan berhasil 100%. Tapi seenggaknya tindakan operasi itu atau misalnya bracing itu ada hasilnya gitu. Jadi terbuktilah valid gitu, kredibel pula, jelas, terpercaya. Nah kalau kayak gini, ya kalau misalnya mau bawa ke jalur hukum, misalnya amit-amit terjadi apa-apa, ini juga yang salah juga lu gitu. Lalu mau aja percaya gitu loh. Mau nuntut ke siapa? Nggak habis pikir. Aku bingung kalau misalnya nih ya mati suri. Untung nih orang pinter. Ya iyalah, jangan nggak mau kesana. Misalnya dimatiin suri 6 bulan, terus udah gitu nggak hidup-hidup lagi. Nah lu mau ngapain? Gimana? Coba. Pusing pala. Gak usah diobatin sih. Hah? Iya, ini tuh kayak kalau misalnya orang tuanya setuju tuh kayak ya udah sekalian mau. Nih ada lagi nih. Sama ibu-ibu disuruh ke dukun, katanya ini kena santet. aduh serem banget. Ya aku nggak tahu lagi. Maksudnya hal-hal kayak gini di Indonesia mistis banget sih. Cuma ya maksudnya kalau lu kena skoliosis itu kan ada 2 juta orang nih. Ini aku googling aja ya. Tulisannya very common. Lebih dari 2 juta kasus per tahun di Indonesia. Tiap 2 juta kasus di setahun di Indonesia. Apakah 2 juta orang ini disantet semua? Wah gila, luar biasa. Kayak mohon maaf aku nggak bermaksud gimana ya. Cuma maksudnya ya udah, kalau skoliosis mah emang skoliosis aja gitu, kelainan tulang belakang, udah jangan di capek, takut. Kalian komen aja deh di bawah, aku takut ngomong. Percaya nggak percaya, tapi aku nggak percaya. Nih disuruh kasih minyak dayak, terus aku googling, kemarin aku share di IG. Setelah diolesi minyak dayak, krek tulang patah seperti nyambung sendiri. Ini ada artikelnya. Dah, udah dibacain semuanya. Singkat ya videonya kali ini. Kesimpulannya teman-teman, bijaklah dalam mengkritisi segala sesuatu, apalagi ini soal kesehatan. Karena banyak banget deh info berseliweran di luar sana tentang kayak pengobatan alternatif, bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Bukannya tidak percaya dengan pengobatan alternatif, ada yang bisa berhasil, oke, tapi tetap harus dikritisi ya teman-teman. Karena ya kayak tadi, di cutter, di palu, disuruh mati suri, dibilang kena santet. Jadi, yang bisa kita lakukan adalah kitanya nih sebagai generasi yang muda-muda, yang melek teknologi, yang udah informasi di mana-mana bisa berseliweran, kitanya harus pinter-pinter memilah dan memilih informasi mana yang kira-kira ini kredibel apa enggak. Jangan asal ngelihat blog terus langsung comot, ini bisa gitu. Enggak kayak gitu, gengs. Kalau misalnya kalian mau bikin skripsi pun, sumber aja tuh harus jelas. Harus dari penelitian apa, nggak boleh asal nyomot dari even Wikipedia doang aja nggak boleh gitu. Blog orang nggak boleh gitu. Itu harus kalian bener-bener tahu sejak dini, biar nggak buang-buang uang. Kalau misalnya pengobatan alternatif kayak gini kan kayak udah buang-buang duit, nggak ada hasil, bikin capek, malu juga lagi kan cerita kayak gini. Pesan aku itu guys, jangan kebanyakan kemakan iklan marketing juga, apalagi khususnya kesehatan. Aku gak nyalain mereka juga teknik marketing seperti itu, tapi please kitanya mawas diri, kitanya yang hati-hati, kitanya yang kritis. Even misalnya terlihat bonafit pun kita harus lihat lagi A to Z bener apa enggak. Karena kalau cuma ngasih tau before after bisa sembuh ini segala macam, ada kesaksian ini bisa sembuh ini itu segala macam, ya belum tentu juga itu semua bisa di fabricated atau bisa dibuat gitu loh, gengs. Jadi hati-hati. Segitu dulu kalau kali ini. Ya videonya gak terlalu panjang dan gak terlalu yang ribet gimana-gimana juga. Next video aku akan bahas hal-hal lain lagi. Nanti aku buka question box di Instagram lagi. So make sure to follow me on Instagram, on all of my social media. Aku juga bikin video-video di TikTok. Kalian boleh follow aku, boleh DM, boleh share, boleh komen. Dan juga boleh misalnya mau nanya tentang skoliosis silakan. Boleh komen langsung di bawah juga kalau kalian mau nambahin apapun, karena nanti bakal dibantu juga sama teman-teman skoliosis lainnya. Dan sekalian ini bulan skoliosis awareness. Trung. Aku udah mau 1 tahun pas ke operasi. Udah bisa joget-joget.
Jangan lupa untuk nyalain juga tombol notifikasinya biar aku makin semangat bikin videonya, bikin konten-konten lainnya tentang skoliosis. Please like, comment, subscribe, share it to all of your friends yang mungkin membutuhkan video ini. Dadah, salam skoliosis.